Ketika ada orang yang masih berfilsafat, itu sebenarnya masih kanak-kanak. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia sains dan teknologi di era sekarang ini kan. Orang tidak lagi melihat hakikat sesuatu, ya, tapi bagaimana manfaat sesuatu itu, bagaimana sesuatu itu bisa memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan, dan kontribusinya itu juga masih dipertanyakan. Apakah kontribusinya itu adalah untuk meningkatkan nilai kesempurnaan manusia, ataukah hanya membawa manusia dalam tong sampah peradaban, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya ketidakpahaman para saintis dalam tanda kutip adalah mereka para positivisme terhadap filsafat dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita filsafat karya Ayatullah Taqimis Bayazdi, yang saya kira juga kita perlu untuk memberikan sedikit deskripsi tentang pemikiran beliau yang sangat luar biasa dan juga sangat temporer tentunya. Nah, kemarin di pertemuan ke-7 kita sudah menjelaskan masalah dan tujuan dari filsafat. Ya, salah satu masalah filsafat adalah menyingkap wujud sebagaimana wujud terkait dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam wujud itu. Ya, hukum-hukum yang terkandung di dalam keberadaan. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu abadi, ya, apa hukum-hukum keabadian itu? Materi itu tidak abadi. Lalu kenapa materi bisa tidak abadi misalnya? Jika ada kesimpulan-kesimpulan demikian, ya. Jadi ketika kita membagi alam itu ada dua, misalnya alam materi dan non materi. Nah, bagaimana hukum-hukum materi dan bagaimana hukum-hukum non materi? Apakah non materi itu benar-benar ada, ataukah non materi itu ada dan hukumnya seperti apa? Apakah ada non materi yang abadi, ataukah ada juga non materi yang tidak abadi? Itu semua saya kira pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tidak membutuhkan, dalam tanda kutip, tidak membutuhkan metode empirik, ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan di pertemuan yang ke-8 ini terkait dengan evaluasi metode rasional. Nah, kata Miss Bayazdi, ya, beberapa metode penelitian dalam filsafat itu kita temukan, tapi sebelum kita menjelaskan itu, yakni analogi, induksi dan deduksi, kita melihat ternyata memang filsafat itu, ya, subjek masalahnya yaitu keberadaan semata, itu kita tidak bisa menggunakan metode empiris, ya. Kita tidak bisa menggunakan pengalaman dalam pengertian yang sangat objektif ilmiah. Kenapa? Karena memang bukan tempatnya, ya. Nah, dengan dasar inilah kemudian positivisme, yakni mereka yang menganggap bahwa penelitian ilmiah itu menjadi pusat segala nilai pengetahuan, menuduh filsafat itu tidak sempurna, ya. Bahkan menuduh filsafat itu tidak pantas digunakan dalam menyingkap kebenaran, dan mereka menganggap bahwa filsafat itu adalah fase kekanak-kanakan dalam berpikir. Jadi ketika ada orang yang masih berfilsafat, itu sebenarnya masih kanak-kanak. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia sains dan teknologi di era sekarang ini kan. Orang tidak lagi melihat hakikat sesuatu, ya, tapi bagaimana manfaat sesuatu itu, bagaimana sesuatu itu bisa memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan, dan kontribusinya itu juga masih dipertanyakan. Apakah kontribusinya itu adalah untuk meningkatkan nilai kesempurnaan manusia, ataukah hanya membawa manusia dalam tong sampah peradaban, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya ketidakpahaman para saintis dalam tanda kutip adalah mereka para positivisme terhadap filsafat dan metodenya, ya. Nah, kata Ayatullah Miss Bayazdi, ada juga sebagian kaum muslim, ya, para peneliti muslim menganggap bahwa metode empiris itu adalah metode Al-Quran. Misalnya mungkin ini saya interpretasikan saja, mungkin dalam pandangan Ibnu Taimiyah, misalnya Ibnu Taimiyah yang mengkritik logika Aristotelian dan filsafat-filsafat Yunani itu karena memang filsafat Yunani dan logika Aristotelian itu menganggap bahwa itulah yang paling mumpuni dalam menyelesaikan masalah-masalah di tengah sosial. Itulah kenapa logika mereka ditolak di dalam Islam tanda kutip. Nah, kalau kita mendengarkan atau membaca-baca sejarah, Al-Ghazali pernah mengkritik Ibn Rushd dengan Tahafut al-Falasifah. Tapi Al-Ghazali mengkritik bukan keseluruhan dari filsafat Yunani dan logika Aristoteles, tidak.
atau filsafat-filsafat peripatetik yang berkembang, tapi hanya mengkritik pada sebagiannya saja, yaitu pada hal-hal yang berkaitan dengan teologi, yaitu kesimpulan filsafat peripatetik tentang keberadaan Tuhan, dan itu dianggap Al-Ghazali, ya Imam Al-Ghazali, sebagai sesuatu yang bertentangan dengan teologi Islam. Nah, tapi terkait dengan logika Aristoteles, ya justru Al-Ghazali mengikutinya, ya mengikuti logika-logika Aristotelian. Bahkan Al-Ghazali itu dikritik oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali masih menggunakan logika klasik Yunani. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menyarankan kepada Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali, kenapa Anda tidak mengkritik keseluruhan logika Aristotelian itu, logika klasik itu dan seluruh filsafatnya. Nah, ini saya kira metode induksi yang pertama kali berkembang. Termasuk juga kalau Anda baca-baca karya Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, saya kira di situ sedikit ada penjelasan soal itu. Terlepas dari itu semua, memang ada kaum muslim, ya, menganggap bahwa metode induksi itu adalah metode yang ditawarkan oleh Al-Quran. Ya, metode empiris itu metode yang ditawarkan oleh kitab suci. Nah, kata Misbah Yazdi, mereka sebenarnya tidak memahami apa yang dimaksud sebagai metode rasional. Nah, sebelum kita banyak masuk dalam penjelasan itu dan juga ingin mengukuhkan pandangan dunia filsafat, kita ingin melihat beberapa metode-metode dalam mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui, ya, atau berupaya untuk memberikan penjelasan terhadap yang lain. Nah, di sini kata Misbah Yazdi ada tiga metode. Yang pertama adalah analogi atau kias dalam istilah fikih, ya, atau tamsil. Dan yang kedua adalah induksi, yang ketiga adalah deduksi. Nah, analogi itu terkait dengan hukum-hukum yang ditamsilkan, ya, atau semacam penyamaan antara satu benda dengan benda yang lain. Nah, misalnya ketika kita melihat perawakan seseorang, katakanlah orang itu kembar dan yang satu itu cerdas, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa yang kembarnya yang lain itu adalah juga cerdas, ya. Atau misalnya dalam penelitian yang sangat terkenal, kita temukan misalnya dalam atom itu ada neutron, ada proton dan elektron. Bahkan dulu dianggap bahwa atom itu adalah benda mikroskopik, ya, yang sangat kecil di alam semesta, kemudian cocok logikan, ya, dianalogikan menjadi biji zarrah, kemudian biji zarrah itu ditafsirkan menjadi atom. Dan ini semacam analogi yang kata Misbah Yazdi tidak pembenarannya sangat tidak kuat, ya. Nah, kebanyakan ini digunakan di dalam digunakan di dalam puisi, ya, kita mentamsilkan sesuatu. Kau bagaikan api yang membakar hatiku, ya, itu semacam analogi percintaan anak muda yang mungkin sangat tersungkur di hadapan cinta. Nah, itu semacam suatu metode untuk membuktikan sesuatu yang tidak terlalu valid, ya, dan kesimpulan seperti ini tidak bernilai ilmiah. Nah, yang kedua adalah metode induktif, ya. Nah, metode induktif itu adalah suatu kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang partikular menuju pada hal-hal yang universal. Nah, kalau analogi tadi dari partikular menuju ke yang partikular. Nah, kalau induksi dari partikular menuju ke universal, ya. Misalnya kita meneliti atom, kemudian kita membuktikan di dalam atom itu ada neutron, proton, dan elektron. Kemudian kita menyimpulkan seluruh atom itu adalah realitas yang di dalamnya terkandung neutron dan elektron dan juga proton. Nah, itu adalah kesimpulan yang universal, ya. Nah, itu dalam kasus-kasus tertentu. Nah, apalagi misalnya kalau metode induksi ini dibawa dalam satu penelitian sosial, ya. Misalnya di tempat tertentu kita menemukan seseorang yang sangat brengsek. Beberapa orang kita temukan, mungkin ada 100 orang yang kita temukan, kemudian kita bisa simpulkan secara sempurna, secara taam pada kampung tertentu atau tempat tertentu bahwa orang di situ adalah mereka yang
brengsek ya. Atau mahasiswa YIN itu cerdas-cerdas ya. Kita meneliti sebagian mahasiswa YIN, kemudian kita simpulkan ya bahwa mahasiswa YIN keseluruhannya itu cerdas. Nah, ini artinya dalam penelitian induksi bisa saja salah ya, bisa sangat bisa salah. Artinya kita tidak bisa menetapkan suatu kepastian kebenaran atas penelitian induktif. Nah, oleh karena itu kebenaran dalam induksi berbeda ketika dimasukkan dalam kebenaran dalam pengertian deduksi. Nah, ini kata Misbahasti bahwa mungkin ini dari pemetaan Aristoteles ya, juga dijelaskan oleh Muhammad Baqir Sadar soal induksi sempurna dan induksi tidak sempurna. Jadi kalau Anda misalnya ingin menjelaskan induksi sempurna yang kata Misbahasti adalah suatu yang mustahil, misalnya Anda ingin meneliti besi ya, Anda teliti besi, kemudian Anda simpulkan setiap besi itu memuai ketika dipanaskan ya, padahal Anda hanya meneliti 1 atau 2 besi ya, padahal Anda tidak pernah meneliti besi di masa lalu, besi di masa sekarang, semuanya ya, dan besi di masa depan. Jadi artinya itu mustahil. Atau Anda ke pasar, Anda ingin membeli rambutan atau langsat, kemudian orang di pasar itu menawarkan dan mengatakan bahwa rambutannya ini manis, ya, langsatnya ini bagus, berkualitas. Nah, kalau kita seorang yang menganut induksi sempurna, maka kita akan mencoba semuanya, kemudian kita membuktikan bahwa ternyata rambutan ini atau langsat ini semua berkualitas kalau kita menganut induksi sempurna. Dan itu saya kira sangat fatal ketika digunakan dalam kenyataan sosial. Dan Anda akan sulit menyimpulkan realitas, ya. Nah, ini tidak mungkin. Nah, kemudian ada induksi yang kurang ya. Induksi yang kurang itu kita tidak perlu meneliti keseluruhan dari objek yang sudah diteliti itu ya. Ya misalnya subjek yang kita akan teliti. Misalnya kita ingin meneliti manusia. Apa sih yang terkandung dalam diri manusia? Nah, di dalam diri manusia terdapat jiwa ya. Kemudian kita menyimpulkan bahwa seluruh manusia itu punya jiwa, padahal kita hanya meneliti 1 atau 2 manusia saja, 2 orang saja. Nah, ini yang dikatakan bahwa ternyata kesimpulan yang pasti dalam induksi itu sangat dipertanyakan. Oleh karena itu tidak ada sains ya dalam hal ini, tidak ada sains yang benar-benar pasti ya, ketika sains hanya menggunakan metode induksi. Nah, yang ketiga, kata Misbahasti, ada metode deduksi. Nah, metode deduksi ini penarikan kesimpulan dari sesuatu yang umum pada sesuatu yang khusus. Apa maksudnya? Setiap metode deduksi, jika terlepas dari benar dan salahnya, kita bisa membuat kesimpulan yang serampangan. Ya, kalau dalam dalam istilah-istilah falasi, kesalahan berpikir, itu disebut sebagai sering-sering kita melakukan itu adalah fallacy of dramatic instance ya. Jadi kita mendramatisir sesuatu. Jadi kita punya pengalaman tertentu, kemudian kita mendramatisasinya. Misalnya saya ke desa tertentu, bertemu dengan beberapa perempuan. Menurut pengalaman saya, perempuan itu baik-baik ya. Perempuan itu sangat lemah gemulai. Kemudian saya simpulkan seluruh perempuan yang ada di desa itu adalah lemah gemulai dan baik. Padahal itu hanya pengalaman pribadi saja. Atau Anda ketemu sama dosen ya. Ini seringkali kita mungkin tuduh dosen itu killer ya, berdasarkan pengalaman orang, pengalaman tertentu. Nah, dia simpulkan jangan ketemu sama dosen itu, jangan berurusan dengan dosen itu karena dosen itu killer. Padahal itu adalah pengalamannya. Nah, ini saya kira adalah fallacy of dramatic instance, dan itu juga adalah deduksi. Nah, oleh karena itu deduksi perlu bersandar pada prinsip-prinsip yang sangat badihi yang nanti kita sebut sebagai burhan ya. Jadi kalau ada deduksi yang bersandar pada aspek yang sangat badihi, itu yang disebut sebagai burhan ya, atau argumentasi atau demonstrasi yang sering kita dengarkan dalam istilah-istilah filsafat. Nah, dalam rumus-rumus logika, para logikawan menerapkan prinsip ini ketika formanya benar dan materinya lengkap ya, isinya, maternya ya, atau
kontennya tepat, maka pertautan antara keduanya, yakni forma atau bentuk premisnya dan juga isi dari premis itu benar, maka dipastikan kesimpulan daripada premis itu adalah benar. Ya, misalnya ketika saya mengatakan semua manusia pasti mati, saya manusia, saya pasti mati. Nah, itu adalah kesimpulan deduktif. Nah, tinggal kita buktikan apakah sejauh apakah kemungkinan manusia itu pasti mati. Apa yang membuat kita yakin bahwa semua manusia pasti mati sehingga kita menggunakan prinsip itu dalam premis pertama, yaitu semua manusia pasti mati. Atau banyak premis-premis yang lain, misalnya ketika dikatakan garis lurus adalah jarak yang terdekat di antara dua titik. Jadi dimanapun Anda menemukan garis lurus, itu adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Jadi kalau untuk sampai pada titik tertentu, maka kita harus menggunakan garis yang lurus dimanapun itu berada untuk mempercepat. Ya. Nah, itu contoh-contoh saja ya. Banyak sekali contohnya saya kira. Nah, itu deduksi. Tentu ada orang yang mengkritisi ini, ada pandangan yang menganggap bahwa deduksi ini adalah kesalahan yang sempurna. Kenapa? Karena premis pertama seringkali tidak bisa diuji, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, bahwa manusia itu ya belum semuanya mati. Anda masih ada yang mendengarkan, saya juga masih ada yang membicarakan sesuatu, dan saya belum mati. Oleh karenanya premis pertama, yakni setiap manusia pasti mati, itu belum bisa dipastikan. Kenapa masih ada yang hidup? Nah, ini saya kira adalah kritikan empirisme terhadap logika deduksi. Nah, sebenarnya di dalam induksi ya juga termasuk di dalam analogi yang kita sudah sebutkan, itu kata Misbah Yazdi ada deduksi yang implisit ya. Nah, deduksi yang implisit itu menjelaskan bahwa ternyata di dalam setiap pengambilan premis ya, baik itu induksi, baik itu deduksi, kita menemukan penyimpulan yang umum ke yang khusus. Misalnya ketika dikatakan misalnya analogi ya, analogi tadi kita contohkan seorang yang kembar itu cerdas ya, yang satunya cerdas, kemudian kita tidak meneliti yang satunya lagi, kembarnya tadi, kemudian kita simpulkan bahwa yang satunya itu cerdas berdasarkan ada ciri-ciri khas yang sesuai dengannya. Nah, ini kan semacam deduksi implisit. Kenapa? Karena kita berpikiran, ya walaupun tidak dimasukkan dalam satu proposisi, dari awal kita sudah berpikir bahwa ketika ada yang mirip dengannya, ya setiap yang mirip dengan satu contoh tadi, maka contoh yang tadi itu mengisyaratkan bahwa yang lain itu sama dengan contoh yang tadi. Nah, ini semacam ada suatu premis dari hal-hal yang universal, yakni setiap orang yang serupa dengannya dia mirip dengan yang lain ya. Nah, itu adalah deduksi. Nah, termasuk juga di dalam induksi ya. Misalnya ketika ada orang yang meneliti bahwa setiap atom itu punya elektron ya, ada elektron di dalam atom. Nah, itu sebenarnya walaupun diteliti secara banyak, secara spesifik, kita tidak meneliti seluruh dari atom atau dari materi ilmiah ini, kita tetap akan menyimpulkan ya, secara implisit kita menyimpulkan bahwa segala materi ya itu terdapat atom ya, dan setiap atom memiliki elektron. Nah, elektron inilah yang kita rampatkan ya, kita deduksikan dalam setiap realitas ya. Jadi semuanya bersandar pada premis-premis deduksi sebenarnya, baik itu analogi, baik itu induksi, dan juga tentu deduksi. Nah, itu saya kira ada tiga penyimpulan ya, ada tiga upaya untuk memberikan pembenaran terhadap realitas, atau ingin mengetahui sesuatu sebagaimana ingin mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, yang terakhir adalah metode rasional dan empiris ya. Jadi ada orang
yang mempertentangkan antara metode rasional dan metode empiris. Misalnya metode rasional itu tidak bisa mengungkap realitas empiris. Ya memang seperti itu, ya. Tapi apakah itu bertentangan? Tentu tidak, ya. Nah, artinya metode rasional punya tempat sendiri, metode empiris punya tempat sendiri, ya. Nah, tapi ini semuanya adalah rasional, ya. Jadi ketika dikatakan metode rasional itu adalah metode yang bertentangan dengan eksperimen, ya, sebenarnya tidak. Nah, kalau eksperimen itu, ya pengalaman dalam hal ini, itu sama sekali tidak pernah bertentangan dengan metode rasional. Kenapa? Karena pengalaman itu ya praktis dirasakan oleh semua orang, ya, baik itu filosof, agamawan, dan juga orang awam. Semua orang merasakan itu. Jadi tidak ada pertentangan antara pengalaman kita dengan metode rasional. Nah, kemudian dengan adanya pengalaman itu, kita melahirkan metode rasional. Nah, metode rasional tadi ini adalah induksi dan deduksi. Nah, seringkali orang mempertentangkan bahwa ketika itu adalah pengalaman, maka pengalaman yang nantinya akan diciptakan suatu metode untuk mengungkapnya, yakni penelitian, observasi, dan laboratorium. Kemudian disimpulkan bahwa metode rasional tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Kemudian dikatakan bahwa metode rasional, yakni dalam hal ini metode filsafat, itu tidak relevan dan juga bertentangan dengan eksperimen, ya, bertentangan dengan dalam hal ini adalah pengalaman. Padahal sebenarnya pengalaman itu tidak identik dengan induksi, ya. Misalnya saya melihat burung, ya, Anda juga melihat burung. Tapi dalam meneliti atau menyimpulkan burung itu, kita bisa saja berbeda. Atau meneliti manusia itu punya psikologi, punya jiwa yang bisa abadi. Dan para peneliti-peneliti ateis seperti Sigmund Freud menganggap bahwa manusia itu jiwanya hanya materi semata, ya. Jadi ada semacam istilahnya ada alam bawah sadar, kan. Nah, ini kan anggapan bahwa ada kesimpulan, ya, ada kesimpulan induktif. Nah, kesimpulan induktif inilah yang kerap kali digunakan di dalam sains, kemudian sains dipertentangkan dengan filsafat, ya, dipertentangkan dengan metode rasional. Padahal metode rasional, ya, dalam hal ini bagian dari metode rasional yakni induktif, itu bukan pengalaman. Beda antara pengalaman dan induksi, ya. Nah, induksi ini adalah suatu proses penarikan kesimpulan. Nah, sementara pengalaman itu bukan suatu kesimpulan sebenarnya. Dia hanyalah suatu deskripsi atas realitas, ya. Nah, itu yang perlu kita bedakan. Nah, yang kedua, kata Misbayasti, metode empiris tidak bertentangan dengan metode deduktif, ya, tidak bertentangan. Nah, yang ketiga, baik induksi maupun pengalaman membutuhkan suatu deduksi implisit, ya. Jadi kita punya pengalaman kemudian menyimpulkan sesuatu, itu membutuhkan deduksi, ya. Semua membutuhkan deduksi yang implisit. Nah, baik metode rasional maupun metode empiris sama-sama deduktif, ya. Artinya metode rasional dalam hal ini kesimpulan falsafi terhadap realitas, dan juga metode empiris yakni induksi, itu semua membutuhkan deduksi, ya. Nah, ada hal yang yang harus dipertegas di sini adalah masing-masing lingkup mereka, ya, lingkup metode empiris dan lingkup metode rasional. Jadi bagaimanapun Anda, ini kata Misbayasti, dan walaupun juga ini didapatkan dari orang kampung, kita bisa orang kampung yang tidak pernah belajar filsafat, ya, seperti Anda mungkin kita semua, menyimpulkan bahwa ternyata memang metode rasional tidak bisa mengungkap, ya, metode rasional dalam hal ini adalah metode kefilsafatan. Bagaimanapun kita memutar otak kita dalam menyimpulkan bahwa ternyata materi itu punya molekul atau atom-atom, dan apapun yang disimpulkan dalam eksperimen, itu filsafat tidak akan mampu mengungkapnya. Bagaimanapun Anda memutar otak Anda, ya. Artinya filsafat punya
ranah tersendiri, ya. Nah, demikian pula ketika kita menggunakan laboratorium, kita masuk di dalam lab fisika, kita masuk dalam lab kimia dan mencari zat-zat tertentu, apakah di dalam zat tertentu terkandung non materi, ya, atau kita masuk dalam laboratorium psikologi, kemudian kita ingin mengungkap bahwa ternyata di dalam laboratorium itu ada jiwa manusia. Nah, ini semua adalah kata Miss Bayasti adalah pemisahan-pemisahan metode, ya. Jadi ada metode rasional dan ada metode empiris yang tidak boleh dicampur adukkan. Anda mengira-ngira bahwa Tuhan itu ada di buku, ya. Anda mengira Tuhan ada di buku dengan metode eksperimen, dengan indrawi, ya, tidak bisa. Itu bukan tempatnya. Oleh karena itu, setiap metode punya jaringan, ya, punya tempat dan punya wadah tersendiri. Nah, bagaimanapun metode eksperimen, metode empiris dalam hal ini adalah induksi, baik itu katakanlah induksi sempurna dan induksi tidak sempurna, tidak akan mungkin membuktikan realitas objektif dari aspek-aspek non-material, karena itu bukan lingkupnya. Kecuali ketika sekadar ingin membuktikan kemungkinannya ada, ya, seperti misalnya dalam pemikiran Bakir Sadar, beliau bagaimanapun induktifnya, beliau justru membagi antara materi ilmiah dan materi filosofis, bahwa berbeda antara materi filosofis dan materi ilmiah. Dan dengan adanya kemungkinannya, misalnya kalau Anda baca di dalam Tuhan, Utusan, dan Risalah, beliau menjelaskan argumen induksi adanya Tuhan dan risalah, ya, kenabian. Ada kemungkinan kita bisa menyimpulkan itu. Tapi bagaimanapun kemungkinan kita menyimpulkan itu tidak semeyakinkan dalam penyimpulan dan penelusuran para filosof metafisikawan yang bersandar pada proposisi-proposisi badihiyat, proposisi-proposisi filosofis, ya. Oleh karena itu, kita tidak pantas mengira bahwa filsafat itu tidak pantas mengungkap realitas objektif dan tidak memiliki nilai. Nah, tapi kalau Anda berpikir bahwa realitas objektif itu adalah sekadar materi, maka tentu filsafat sudah akan dibunuh di situ dan tidak punya peran dalam membuktikan realitas objektif, yakni materi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau otak-atik dan kita balik logikanya, ya, kita akan mengatakan bahwa ternyata objektivitas persepsi indrawi itu tidak bisa diobjektifkan oleh persepsi indrawi sendiri. Kenapa? Karena persepsi indrawi yang pertama membutuhkan objek yang dipersepsi, dan yang kedua membutuhkan kehadiran apa yang dipersepsi. Nah, meskipun misalnya kita punya persepsi indrawi, tapi kita tidak mendapatkan suatu konsepsi atau gagasan yang berasal dari realitas eksternal. Jadi pembuktian adanya atau validnya persepsi indrawi pun sebagai sesuatu yang ada, kita membutuhkan nalar-nalar filosofis, yaitu membutuhkan adanya sebab akibat sebagai realitas, ya. Oleh karena itu kita bisa membuat proposisi, sebab saya mempersepsi, akibatnya muncul ide, ya. Jadi persepsi indrawi sendiri itu pun juga dibuktikan dengan dasar sebab akibat atau kausalitas dalam hal ini. Saya pikir begitu, teman-teman. Terima kasih, semoga dimengerti. Memang agak sulit, tapi apalah daya, inilah yang bisa kita sampaikan. Sallallahu ala Muhammad di Tayyibin at-Tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.